Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saim. Saya adalah peserta PPG Daljab tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 201500563833. Nomor induk mahasiswa 2031537588895 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak terhadap siswa kelas 11 RPL di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Setelah mengkonfirmasi siswa mulai join satu persatu. Selamat datang anak-anak, selamat bergabung. Selamat bergabung Mas Musafir. Baik, sambil menunggu teman yang lain untuk bergabung. Kalau sudah siap, kita mulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan tetap semangat untuk tetap belajar sekalipun dalam kondisi yang mungkin saat ini mengalami beberapa hambatan. Dengan penerapan PPKM ini juga menjadi kendala kita untuk bisa belajar secara leluasa, sehingga metode daring inilah menjadi solusi kita belajar. Sekiranya nanti teman kita ada kendala, permasalahan, kemungkinan kesulitan pakai data, jaringan internetnya, ya nanti bisa menggunakan video rekaman ini untuk direview kembali. Begitu pula yang lain bisa mengulas kembali. Kita harus tetap belajar dan merdeka belajar. Tetap semangat. Kita hari ini belajar tentang menerapkan format teks pada halaman web. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar, diridhoi, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan memaparkan slide. Untuk materi ini nanti ada 2 pertemuan. Bapak perlu ingatkan, sambil Anda isi presensi pada link yang Bapak tampilkan tersebut. Nah, link ini sudah Bapak share di WA Group Kelas, sudah Bapak share di sana. Untuk pengisian presensi, Bapak tunjukkan caranya. Sebentar, Bapak share dulu. Dari form presensi mandiri ini, kita diminta untuk mengisi tanggal pertemuan hari ini, terus nomor induk siswa, terus nama lengkap. Untuk penulisan nama lengkap, nama Anda usahakan menggunakan huruf kapital, huruf besar. Kemudian Anda pilih kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing.
Kemudian Anda pilih mata pelajaran dengan mengklik tanda panah sebelah kanan. Nanti silakan dipilih mata pelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, langkah terakhir nanti Anda isikan di area tanda tangan atau paraf Anda, gitu ya. Nah, untuk contoh pengisian sekarang. Nah, untuk pengisian tanggal, Anda cukup klik ikon kalender di sebelah kanan isian. Di sini. Ya, Anda klik, kemudian Anda pilih tanggal pertemuan hari ini. Nah, berikutnya Anda isikan nomor induk masing-masing. Nah, kemudian untuk nama lengkap. Nah, nama lengkap ini nanti silakan diketikkan dengan huruf besar semua atau kapital. Misalkan ini namanya. Kemudian untuk kelasnya disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Dan kemudian untuk mata pelajaran disesuaikan dengan mata pelajaran yang diikuti. Kemudian untuk yang menggunakan touchscreen bisa langsung ditorehkan dengan jari di area tanda tangan. Kalau menggunakan mouse atau pen tablet, ya diklik area tanda tangan baru didrag ke dalam kotak area tanda tangan. Nah, semisalkan seperti ini. Baik, kalau sudah, pengisian ini bisa Anda lihat, bisa Anda review, masih salah atau tidak datanya, dengan cara klik tombol review. Nah, inilah hasil isiannya. Identitas nomor induknya sudah sesuai atau belum, nama lengkapnya sudah sesuai atau belum, pilihan kelasnya, mata pelajarannya, kemudian di sini juga sudah tampil tanda tangan tadi, dan juga tanggalnya juga sesuai atau belum. Kalau sudah, cukup disilang. Nah, nanti kalau belum, bisa diedit kembali. Nah, kalau sudah, tinggal disubmit untuk mengakhiri pengisian presensi. Nanti kalau ada kendala, bisa japri Bapak Guru, gitu ya, atau lewat grup kelas. Bisa dikonfirmasi di sana, atau dicek sudah masuk atau belum. Nanti rekapannya akan Bapak share melalui grup kelas. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi hari ini. Pada pembelajaran hari ini nanti harapannya kita semua mampu memahami struktur dasar pemrograman web. Harapannya yang terakhir, kita semua dapat merancang skrip HTML untuk format teks pada halaman web yang kita coba. Nah, kurang lebih inilah tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi struktur HTML atau skrip HTML. Struktur HTML ini terdiri dari sintak HTML, gitu ya, dibuka dengan sintak HTML dan juga penutupnya, di mana di dalamnya ada bagian head, gitu ya, ada bagian head yang berisi dengan sintak title untuk menampilkan judul, kemudian ada bagian body, gitu ya. Nah, ya, ada bagian body. Nah, bagian body ini nanti adalah yang ditampilkan di halaman web kita. Nah, ilustrasinya seperti yang ada di bawahnya, seperti ini nanti. Di halaman browser kita akan tampil hasilnya seperti ini, gitu ya. Nah, kenapa di sini ada perbedaan tampilan? Nah, disinilah penerapan format teks digunakan. Nah, kalau kita perhatikan di bagian struktur penulisan HTML ini, nah di sini kan di bagian body ada penerapan teks H1 atau heading 1. Ya, ini namanya heading 1 atau heading 1. Nah, ini fungsinya untuk membuat judul atau heading itu judul, gitu ya, dengan ukuran ke-1. Nah, ukuran ke-1 itu ukurannya seperti pada tampilan segini. Nah, pada heading ini ada 6 jenis. Jadi heading 1, heading 2, heading 3 dituliskan saja H1 sampai H6 penulisannya. Jadi diawali dengan teks H1 dan diakhiri dengan slash teks H1. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada penerapan paragraf baru. Nah, makanya digunakan teks P, gitu ya, atau teks paragraf namanya. Penulisannya
seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan dicermati, diamati. Nah, strukturnya terdiri dari HTML, ada bagian head, ada bagian body, di mana struktur HTML ini juga pernah kita pelajari di pertemuan awal yang lalu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Baik anak-anak, kira-kira masih ingat nggak pertemuan yang lalu? HTML kepanjangannya apa? Ya, benar. Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website atau halaman web dalam dunia pemrograman berbasis web atau bisa kita kenali sebagai web programming, ya. Nah, ini digunakan script HTML untuk web programming ini. Untuk mengeksekusi, gitu ya. Untuk mengeksekusi nanti kita memerlukan beberapa browser. Kalau pertama dulu kita ingat itu di dalam membuat script HTML itu ada ketentuan di mana menyimpan filenya itu harus menggunakan ekstensi .htm atau .html. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti file tersebut untuk dijalankannya, untuk dapat dijalankannya, kita jalankan melalui browser. Nah, kira-kira browser apa saja yang Anda ingat dari pertemuan yang lalu kita pelajari? Ya, baik. Ya, di antaranya ada Google Chrome, Firefox Mozilla, itu ya, Mozilla Firefox, ada Safari, ada Opera, dan lain sebagainya. Ada IE bawaan dari Windows, Internet Explorer. Kegunaan daripada HTML sekarang, HTML ini pastinya sebagai fondasi sebuah halaman web, gitu ya. Nah, yang dapat dilakukan script HTML ini antara lain bisa digunakan untuk membuat format judul atau heading. HTML juga berfungsi untuk membuat tabel, membuat daftar atau list, gitu ya, membuat paragraf seperti tadi kita singgung di contoh, gitu ya, di contoh ilustrasi tadi ada paragraf setelah heading, gitu ya. Terus ada form, nanti di pertemuan berikutnya juga akan kita pelajari. Dan HTML ini nanti juga bisa membuat tombol. Kalau kita perhatikan di beberapa web, gitu ya, di website gitu, pasti ada tombol. Seperti Anda kalau mendaftar email dan lain sebagainya, gitu ya, ada tombol untuk submit, ada tombol OK dan sebagainya. Baik, terus juga bisa membuat garis di beberapa tampilan web, juga menampilkan garis untuk memilah antara area satu dengan area yang lainnya untuk pembatas, gitu ya, atau untuk melugaskan suatu informasi diberi garis. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus fungsi yang lain mengatur format huruf tebal, huruf miring, membuat judul seperti tadi heading, gitu ya. Juga bisa menampilkan format multimedia. Di antaranya ada gambar, selain menampilkan teks pastinya, gitu ya. Website itu mampu menampilkan juga gambar. Tidak sekedar gambar, artinya audio juga mampu. Kalau kita perhatikan juga banyak situs yang menyajikan semacam format audio, MP3, MP4 untuk video dan lain sebagainya, dan juga menampilkan video pastinya, gitu ya. Baik, itulah kegunaan-kegunaan script HTML untuk pengembangan web atau web programming atau pemrograman web. Kira-kira script HTML ini bisa dibuat di mana, gitu ya. Pastinya kita membutuhkan sebuah editor karena script HTML ini adalah kode, gitu ya, kode script yang berupa teks, gitu, sintaks berupa teks. Pastinya kita membutuhkan editor teks, gitu ya. Nah, untuk editor teksnya cukup sederhana. Kita bisa cukup menggunakan notepad yang ada di nanti kita akan mencoba bersama-sama. Dan tadi di awal di pertemuan yang lalu pun juga sudah dipelajari. Tapi editor teks yang sudah mengintegrasikan sintaks HTML juga banyak. Ada Sublime, ada Visual Studio, dan lain sebagainya. Dan nanti silakan Anda pilih sendiri.
kalau kita menggunakan editor yang sudah terintegrasi, biasanya tampilannya pun juga bisa untuk sintak-sintak HTML-nya sudah bisa ditampilkan dengan warna yang berbeda seperti pada ilustrasi tadi. Jadi ada yang beda warna gitu ya. Baik. Untuk editor teks pastinya di pertemuan sebelumnya juga sudah kita pelajari. Oke. Nah, berikutnya nanti pada penerapan format teks pada halaman web ini nanti kita akan coba. Nah, untuk itu Bapak akan berikan contohnya. Nih, contoh penerapan format teks pada halaman web. Nah, untuk sebelah kanan ini adalah hasil yang di area browser, gitu ya, di area tampilan browsernya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah contoh penerapannya. Dan yang perlu kita tuliskan adalah struktur HTML-nya, dimulai dari HTML, diakhiri slash HTML, kemudian di dalamnya ada dua bagian head yang berisi nanti untuk menentukan judul, yang dimana judul ini nanti akan ditampilkan pada tab pada browser, gitu ya, halaman untuk menampilkan isinya ini. Nah, isi ini adalah tampilan dari bagian body, gitu ya, diawali dengan sintak body, diakhiri dengan sintak slash body. Nah, penulisannya seperti ini, diawali dengan kurung siku atau bisa lebih kecil, gitu, tanda lebih besar lebih kecil. Oke. Yang pertama, baik, kalau kita perhatikan dari contoh penerapan format pada halaman ini yang ada di layar, yang bagian body, kalau kita perhatikan di baris pertama itu menggunakan teks B, gitu ya. Artinya ini fungsinya untuk huruf tebal, atau B ini istilah dari teks dari istilah bold, gitu ya. Nah, jadi menebalkan huruf sehingga tampilannya seperti pada area di sebelah kanan baris pertama. Jadi teksnya tampil dengan format teks di bold atau tebal, yang lebih seperti itu. Nah, di baris kedua ada I ini dari sintak italic, gitu ya. Nah, penulisannya seperti ini nanti, dan diakhiri dengan slash I. Nah, sehingga teks yang ada di tengahnya itu yang tertulis ini format teks italic, gitu ya, itu tertulis format teksnya menjadi miring atau format italic. Nah, tampilannya seperti yang ada di sebelah kanan baris kedua. Nah, berikutnya ada teks U, fungsinya untuk menampilkan teks ini bergaris bawah, ada garis bawahnya. U ini istilahnya adalah underline, gitu ya. Teks underline, tag underline, gitu. Nah, berikutnya ada setelah underline ada teks EM, gitu ya. EM ini digunakan untuk menentukan teks ditekankan. Konten di dalamnya, artinya konten di dalam, berarti tag-tag yang ada di dalam tag EM ini, gitu ya. EM ini nanti ditampilkan dalam huruf miring seperti italic, tapi ini fungsinya untuk menekankan tampilan daripada isi di dalamnya, teks di dalamnya, gitu ya. Oke, jadi ini untuk penekanan, gitu ya, penekanan. Baik, itulah fungsinya untuk teks. Nah, berikutnya ada small. Small ini fungsinya memperkecil tampilan huruf, gitu ya, memperkecil tampilan huruf. Bisa diperhatikan tampilannya di sebelah kanan, gitu ya, sebelah kanannya di bawah EM tadi yang miring, itu yang penekanan, gitu ya, penekanan kata atau teks atau kalimat, gitu ya. Nah, itu hurufnya lebih kecil kalau kita perhatikan. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada strong. Strong ini fungsinya hampir sama dengan format bold, yaitu menambahkan teks menjadi tebal, gitu ya.
di bold, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya setelah strong ada sub, gitu ya, sub. Nah, untuk sub ini membuat subscript. Subscript itu hurufnya kecil, gitu ya, sebagai sub atau istilahnya penulisan lebih kecil di bawah, gitu ya, di bawahnya. Oke, terus yang berikutnya ada sub atau superscript, gitu ya, superscript teks, gitu ya. Ini di superscript seperti pangkat, kurang lebih seperti itu. Jadi sedikit ke atas, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya lagi ada INS, ya, INS. INS ini adalah format garis bawah, sama seperti underline, gitu ya. Oke, insert, gitu ya. Terus kemudian ada del. Del ini memformat teks yang ditampilkan itu ada garisnya atau straight out-nya, gitu ya. Ada garisnya seperti dicoret, gitu ya. Nah, itu pakai del, gitu ya. Tampilan teksnya dicoret. Nah, ini untuk menampilkan yang mungkin tidak dipakai, gitu ya. Kata yang tidak diperlukan misalkan gitu, atau yang tidak dipilih, makanya dicoret. Nah, ditampilkan tapi dicoret, tidak dipilih tapi tetap ditampilkan dengan tidak dipilih. Nah, kemudian yang terakhir ada mark, gitu ya. Mark ini seperti kalau kita menstabilo buku atau naskah yang kita tandai untuk apa namanya fungsinya, ya tanda marking, gitu ya, untuk menandai, sehingga seperti dikasih stabilo yang bisa ditentukan warnanya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah penerapan-penerapan format teks yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu silakan dicoba membuka teks editornya yang menggunakan Sublime. Silakan menggunakan Visual Studio juga tidak apa-apa. Kalaupun baru ada Notepad atau Word atau editor teks yang ada, ya juga dipersilahkan. Silahkan dicoba pada contoh penerapan teks, format teks pada halaman web yang Bapak paparkan. Baik, selamat mencoba. Baik anak-anak, Bapak Guru akan mendemokan juga dalam penerapan teks. Bapak di sini akan menggunakan editor teks Notepad dan nanti akan Bapak jalankan melalui browser Chrome. Bapak share. Nanti kita coba bersama-sama. Untuk latihan kali ini, Bapak akan mendemokan. Nah, di sini kita perlukan editor teks untuk merancang script HTML-nya dan juga browser untuk nanti kita jalankan. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kita membutuhkan editor teks dan juga browser gitu ya untuk menjalankan. Nah, baiklah kita mulai. Nah, untuk script HTML, struktur HTML itu diawali dengan sintaks HTML dan diakhiri /HTML. Nah, caranya kita tuliskan saja sintaks pembukanya dan sintaks penutupnya langsung untuk biar tidak tertinggal. Baik, kita mulai. Kita tuliskan strukturnya HTML. Kita tuliskan struktur HTML-nya. Diawali dengan HTML, sintaks HTML, dan diakhiri dengan penutupnya /HTML. Di mana sintaks HTML ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian head untuk mengatur format judul. Kita tuliskan sintaksnya, sintaks head, penutupnya /head. Oke.
Nah, di bagian kedua adalah bagian body. Kita tuliskan atau isi daripada halaman web kita, ya. Itu sintaknya adalah body. Kemudian tidak lupa dengan sintak penutupnya, yaitu /body. Ini nanti bagian isi, ya. Nah, di bagian head kita bisa mengatur, salah satunya adalah judul. Nah, judul ini nanti yang akan tampil pada tab kita di sini, gitu ya. Pada tab kita, tab ini nanti berubah judulnya kalau sudah kita jalankan. Nah, sintak yang digunakan adalah title untuk menampilkan judul. Nah, kita tuliskan sintaknya title, gitu ya. Karena ini di dalam satu sub sintak, kita tuliskan ke dalam biar kelihatan dan juga lebih mudah dibaca dan rapi. Oke, tidak lupa dengan penutupnya. Gitu. Nah, oke. Nah, untuk judul kita isikan saja latihan format teks. Karena di sini kita akan belajar penerapan tentang format teks, gitu ya. Format. Oke. Nah, kemudian pada bagian body kita tuliskan isi body dengan penerapan format teks seperti pada contoh di atas. Yang pertama adalah bold, gitu ya. Oke, tapi di sini boleh Bapak tambahkan seperti pada ilustrasi tadi ada heading. Nah, ini Bapak mau tambahkan heading dulu, kurang lebih seperti ini. Satu, nanti untuk heading silahkan dituliskan nama masing-masing, gitu ya, dengan ukuran antara H1 sampai H6. Silahkan nanti dipilih yang paling besar adalah H1. Misalkan di sini dituliskan namanya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita mulai dengan format teks yang kita pelajari tadi, yaitu diantaranya ada bold, yaitu teks B, gitu ya, dan diakhiri /tag B, gitu ya, penutupnya. Nah, kemudian isi teks yang akan di format bold, misalkan teks tebal, gitu ya, ditebalkan atau teks tebal, misalkan begitu kalimatnya, ya, atau teksnya. Nah, di sini nanti kita bisa lanjutkan ke teks format teks, ke teks format teks yang lain. Nah, agar tidak menjadi satu baris, kita gunakan teks untuk ganti baris, yaitu kita gunakan break row, teks break row atau teks BR, gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan sebelum ke teks berikutnya, ke teks berikutnya, teks format teks berikutnya, kita tambahkan teks ganti baris, gitu ya, yaitu break row atau teks BR. Nah, ini nanti membuat yang teks di bawahnya ini nanti tertulis di bawahnya, tidak tertulis di sebelah kanannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah plot tadi ada italic, gitu ya, yaitu I, teks I, fungsinya untuk italic atau miring, gitu ya, dengan penutupnya. Tidak lupa untuk dilanjutkan ke berikutnya, gunakan break row, teks ganti baris, kurang lebih seperti itu. Baik. Oke, silakan dilanjutkan. Silakan dicoba di editornya masing-masing. Baik, jika sudah selesai, berarti kita tinggal menyimpan script HTML ini ke dalam folder latihan kita. Oke, kita simpan dulu. Kita klik file, kita klik save.
Menggunakan kutip, penyimpanan ini otomatis nanti dengan extension yang tertulis di sini. Tidak perlu merubah daripada tipe daripada penyimpanan. Gitu ya. Nah, kita coba, kita save. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Format teks. Nah, di sini hasilnya. Nah, ini cukup kita untuk menjalankan karena kita juga sudah membuka browser kita, gitu ya. Di sini kita juga sudah membuka browser kita. Nah, hal tersebut bisa diklik kanan untuk membuka, gitu ya, untuk membuka hasil penyimpanan script HTML kita. Kita pilih open, gitu ya, atau kita pilih open web. Nah, kita bisa memilih browser yang akan kita gunakan. Namun, untuk lebih mempercepat, karena browser yang akan Bapak gunakan sudah terbuka, cukup kita drag saja dari Explorer, tempat file yang kita simpan, kita pindah ke area halaman browser kita. Nah, di situ muncul plus copy gitu ya, kurang lebih. Otomatis nanti dia dijalankan di sana. Nah, inilah hasilnya. Nah, di mana di script tadi gitu ya, bagian title sekarang, bagian head. Nah, di sini tertera latihan format teks. Nah, ini muncul di bagian tab. Gitu ya, di bagian tab. Nah, itulah untuk format judulnya, tampilnya di sini. Nah, kemudian untuk format-format teks yang kita pelajari. Tadi Bapak menambahkan adalah heading 1 dengan ukuran 1, yaitu teks nama, gitu ya. Nah, sehingga tampilnya seperti ini. Nah, berikutnya format teks itu juga sudah menyesuaikan dengan tag-tag format teks HTML yang digunakan. Di antaranya ada bold, italic. Nah, di sini juga tampilnya tebal dan miring. Kemudian ada underline, gitu ya. Underline ini bergaris bawah dan juga seterusnya. Nah, silakan dicermati dan diperhatikan. Kira-kira di pekerjaan masing-masing sudahkah seperti ini? Ya, sampai yang terakhir ini di markup, berarti di stabilo seperti ini. Terus kemudian dicoret pakai del, nanti teksnya ada yang dicoret seperti ini, kurang lebih seperti itu. Baik, inilah latihan hari ini. Nah, ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Oke, tidak ada. Ya. Baik, inilah materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang penerapan format teks untuk mengelola halaman web kita. Oke, oke. Baik, untuk mengukur pemahaman kita semua, Bapak di sini akan memberikan soal latihan, gitu ya. Silakan mengerjakan soal latihan. Oke, silakan diakses. Soal alamatnya, link ini sudah Bapak share lewat grup. Oke, silakan diakses. Waktunya 15 menit. Baik, silakan soal latihan dikerjakan. Oke, sambil mengerjakan, Bapak izin sembahyang dulu ya. Oke, nanti yang belum sembahyang bisa disambil sembahyang. Oke, selamat mengerjakan. Yang mau sembahyang dulu juga boleh, nanti terus kita mengerjakan. Oke, sudah selesai ya. Baik, Bapak akan tampilkan hasilnya dari hasil latihan soal ini. Baik, Bapak share dulu.
Oke, sudah tampil anak-anak? Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasil dari latihan soal kali ini, gitu ya. Total skornya adalah 100. Oke. Nah, di sini nilai terendahnya adalah 70. Ini yang pertama, 80. Ini adalah Muhammad Wildan. Berikutnya dapat 90. Itu Kalina Bunga Arta Imelda. Berikutnya yang mencapai nilai tertinggi untuk yang sudah mengikuti dapat 70, ya. Nggak usah berkecil hati, hasilnya berapapun tidak menjadi masalah, tetapi harus dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik. Yang sudah baik pun juga harus lebih baik lagi, atau paling tidak dipertahankan, gitu ya, karena kita masih memungkinkan bisa lebih baik. Nah, baik, kiranya pertemuan hari ini sudah selesai. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bapak ada tugas praktik. Untuk itu Bapak akan bagi kelompok. Jadi ini Bapak membagikan kelompoknya. Baik, dari yang hadir nanti saya tunjuk 6 orang sebagai ketua kelompok. Nah, nanti tugasnya ketua kelompok yang saya tunjuk, silakan menentukan anggotanya masing-masing, koordinasi dengan yang saya tunjuk tadi untuk berbagi anggota, gitu ya. Silakan dihubungi teman-temannya. Untuk yang pertama pada pembagian kelompok ini, Bapak menunjuk Mbak Renita Adelia sebagai kelompok 1, gitu ya, untuk ketua kelompok 1. Terus berikutnya ada Mas Ahmad Nur Hidayat, gitu ya, Ahmad Nur Hidayat nanti kelompok 2. Terus berikutnya adalah Mas Muhammad Wildan. Nah, nanti silakan kerja kelompok secara asinkron, gitu ya. Kita tunggu hasilnya dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Untuk tugas kelompok nanti Bapak berikan setelah ketua yang saya tunjuk, ketua kelompok yang saya tunjuk mengirimkan anggotanya. Baik, nanti silakan japri atau lewat grup kelas diinformasikan kelompoknya masing-masing. Dan nanti setelah itu Bapak akan share tugasnya masing-masing. Baik, nah dari tugas tersebut silakan dikerjakan, didiskusikan, dirembuk bareng, diselesaikan, dan dibuat presentasinya. Nah, pertemuan berikutnya kita presentasikan, gitu ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya kira bisa diakhiri. Sebelumnya Bapak mohon maaf atas kekurangannya. Baik, sebelum Bapak tutup, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ridho apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Baik, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Selalu jaga kesehatan. Tetap lakukan 3M dan juga banyak berdoa, bantu orang tua di rumah. Selamat dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pelaksanaan praktik pembelajaran pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak terhadap siswa kelas 11 RPL di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Terima kasih.